Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Sukma Azahra dengan NIM 2121111316. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu fikih siasah. Yang pertama, apa saja yang dibahas dalam ilmu fikih siasah? Ilmu fikih siasah itu adalah ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara serta pemerintah. Dan sebagai sebuah ilmu fikih siasah pasti mempunyai objek kajian. Yang kedua, kedudukan fikih siasah di dalam Islam. Dapat disimpulkan bahwa fikih siasah mempunyai kedudukan penting, juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya dan warga negara lain pada umumnya. Yang ketiga, manfaat fikih siasah. Manfaat mempelajari fikih siasah dapat dibagi menjadi berikut. 1. Mengatur peraturan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Kedua, perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Selanjutnya, sumber fikih siasah. Sumber fikih siasah itu sendiri dapat dibagi menjadi 3, antara lain 1. Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga, peninggalan hukum muslimin terdahulu. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siasah. Beberapa ahli dari kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siasah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Imam Al-Mawardi, ahli fikih mazhab Syafi'i dan negarawan pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam bukunya Al-Hakam Al-Sultaniyah mengatakan bahwasana ruang lingkup fikih siasah mencakup 5 bagian, yakni politik, perundang-undangan siasah dusturiyah, politik moneter, siasah maliyah, politik peradilan, siasah kadliyah, politik peperangan, siasah harbiyah, dan yang terakhir politik administrasi, siasah idariyah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasah Al-Syariah fi Aslan Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah membagi fikih siasah atas 3 bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Yang ketiga, Hasbi Al-Siddiqi, ahli hukum Indonesia, membaginya atas 8 hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetap syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan. Slide selanjutnya, apakah ilmu tasawuf dan ilmu fikih siasah itu saling berhubungan atau mereka berbeda? Untuk terkait pertanyaan dari itu, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf yaitu fikih diibaratkan sebagai jasad, sedangkan tasawuf diibaratkan sebagai ruhnya. Keduanya ini haruslah saling melengkapi satu dengan lainnya, karena tidaklah mungkin suatu jasad bisa hidup tanpa adanya ruh di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.